bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka melaksanakan sosialisasi budaya positif di SMK Negeri 1 Tulen Onsoy. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas kedatangan Bapak Ibu sekalian yang sudah meluangkan waktunya dalam kegiatan ini, sehingga kegiatan ini dapat kita laksanakan di ruangan ini, dan harapannya nanti kita dapat mengambil pelajaran dari kegiatan sosialisasi yang kita laksanakan pada pagi hari ini. Baiklah Bapak Ibu, untuk membersihkan waktu ya, jadi saya serahkan saja kesempatan ini kepada pembicara kita, Ibu Damiati SPD, untuk memaparkan sosialisasi kegiatan positif di SMK Negeri 1 Tulen Onsoy. Kepada Ibu Damiati, dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya Bu Mariana. Baik, Bapak Ibu, di sini saya akan memaparkan tentang budaya positif, di mana ini adalah tindak lanjut dari serangkaian kegiatan yang sudah kita lakukan bersama, yaitu diskusi tentang visi dan prakarsa perubahan. Dan di sini saya akan memberikan sosialisasi budaya positif, di mana pengertian dari budaya positif itu adalah nilai-nilai, keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid, dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan tanggung jawab. Seperti yang sudah Bapak Ibu tuangkan pada pengisian kalimat penumpang, pada hakikatnya kita menginginkan siswa-siswi kita itu adalah yang mempunyai akhlak mulia, sehingga ketika akhlak mulia ini kita ingin capai atau kita ingin wujudkan, maka salah satu caranya adalah dengan budaya, yaitu dengan kebiasaan. Contohnya yaitu yang sudah saya utarakan, bahwa keyakinan sekolah itu adalah suatu kebutuhan mereka, bukan lagi tuntutan dari orang tua maupun dari bapak ibu gurunya, sehingga mempunyai keyakinan dalam dirinya, mempunyai motivasi dalam dirinya untuk dengan senang hati datang ke sekolah. Itu salah satu contoh budaya positif. Nah, budaya positif ini didasari oleh adanya filosofi pendidikan dari KHD atau Ki Hajar Dewa
tidak ketinggalan zaman ataupun malah kebablasan dengan adanya perkembangan bertambahnya budaya-budaya dari luar yang tidak sesuai dengan kultur yang ada di negara kita. Nah, mereka tinggal adaptasi saja, tinggal ambil saja sehingga tidak bisa memfilter. Nah, tugas kita sebagai guru adalah penyaringnya sehingga mereka bisa mengadaptasi atau mengambil budaya-budaya yang sesuai dengan budaya negara kita. Berpihak pada anak. Dari poin-poin sebelumnya sampai akhir tujuannya hanya satu, yaitu kita sebagai guru berpihak pada anak, baik dalam pembelajaran maupun tumbuh kembang karakter mereka. Perubahan paradigma ini juga masuk di latar belakangnya, yaitu untuk membangun budaya positif. Sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Poin yang kedua, lazimnya disiplin dikaitkan dengan kontrol, dalam hal ini kontrol guru menghadapi murid. Nah, ketika kita membimbing, membina siswa-siswa kita, tugas kita itu sebagai kontrol. Tetapi dalam kenyataannya, dalam praktiknya di lapangan ini banyak ilusi-ilusi yang nampak. Nah, seperti yang dipaparkan oleh Dr. Miriam Glaser dalam kontrol teori untuk meluruskan miskonsepsi yang ada di lapangan tentang kontrol, bahwa ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Keempat-empatnya ini pernah saya rasakan, keempat-empatnya ini pernah saya praktekkan. Karena adanya miskonsepsi saya terhadap kontrol, bahwa guru itu tugasnya mengontrol murid, memaksakan kehendaknya sesuai dengan pemahaman kita. Sebagai orang dewasa pasti selalu benar. Bahkan tentang kritik yang kita berikan kepada siswa-siswi kita itu bahkan membuat rasa bersalah pada anak itu akan membuat karakter anak ini menjadi kuat. Kita sudah banyak melihat di televisi maupun di media sosial adanya anak yang dikatakan anak itu sebetulnya pendiam begitu. Tetapi boom, di berita-berita bahwa yang membakar sekolah di Temanggung itu ternyata anaknya
bahwa anak itu berperilaku buruk, maka kita berikan kritik bahwa anak ini tidak boleh begini. Pada hakikatnya anak itu berperilaku buruk, melakukan suatu kesalahan pasti ada alasannya. Nah, itulah yang perlu kita ketahui. Nah, di sini ketika kita menggunakan stimulus respon ini, maka yang menang adalah guru dan selalu yang kalah adalah murid. Nah, kita akan mengubah stimulus respon ini menjadi teori kontrol, di mana yang pertama kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dia. Semua perilaku memiliki tujuan. 3. Hanya Anda yang bisa mengontrol orang lain. 4. Anda tidak dapat mengontrol orang lain. 5. Kolaborasi dan kesepakatan menciptakan pilihan-pilihan baru. 6. Model berpikir menang dan menang. Jadi dengan pendekatan teori kontrol ini diharapkan Bapak Ibu guru mempunyai kesepakatan, terutama yang mengajar di dalam kelas itu punya kesepakatan. Masing-masing guru itu bisa berbeda kesepakatannya. Contohnya saya itu mempunyai kesepakatan dengan murid-murid bahwa ketika bel berbunyi maka wajib langsung ada di dalam ruangan kelas tersebut, tidak boleh terlambat. Dan bagaimana dengan saya juga harus konsekuensi atas kesepakatan yang sudah dibuat. Maka ketika guru mendisiplinkan siswa dengan kesepakatan, guru tersebut juga harus disiplin. Tidak boleh siswanya hanya dikontrol, harus datang tepat waktu, sedangkan gurunya datangnya terlambat. Nah, ini juga bisa membuat anak-anak itu memiliki penilaian terhadap kita, sehingga model berpikirnya guru menang, siswa pun menang. Di mana menang-menang ini bahwa tidak ada yang salah. Ketika kesepakatan itu dibangun, itu untuk tujuannya bersama. Di sini sudah saya singgung tentang disiplin, di mana dikaitkan dengan tata tertib yang teratur dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda karena belajar dengan disiplin tidak harus dengan memberi hukuman. Sebenarnya itu adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau tidak perlu digunakan sama sekali. Jadi dengan sosialisasi ini bukan berarti menghukum siswa itu tidak boleh sama sekali. Itu boleh, tetapi yang masih mendidik, yang masih bisa ada pembelajaran pada anak ini. Nah, ketika kita mendisiplinkan siswa dengan jalan terakhir adanya hukuman, itu kita tempuh di jalan terakhir. Kalau masih anak ini bisa dikasih dengan menjalankan kesepakatan, tentunya ada konsekuensi yang diterimanya. Jika hal itu sudah mentok dan tidak bisa anak ini untuk diajak kerjasama, maka hal terakhir yang bisa kita lakukan adalah adanya hukuman yang mendidik. Contohnya, ketika hukuman mendidik ini seperti apa? Yaitu ketika adanya jam PJOK. Anak ini lambat berganti seragam olahraganya sehingga ketika datang di lapangan dia terlambat dari teman-temannya yang lainnya. Maka guru olahraga ini bisa menggunakan hukuman seperti lari lapangan bola voli ini 2 kali putaran. Nah, itu masih masuk ke hal yang mendidik karena apa? Masih terkait dengan PJOK olahraga. Berbeda halnya jika Bu Ayu sebagai guru akuntansi lambat siswanya dari kantin masuk ke kelasnya, dia kasih hukuman sudah lari sana di lapangan atau berdiri, kasih hormat bendera di siang hari. Nah, itu bukan lagi mendidik karena tidak ada hal pembelajaran yang diambil oleh siswa tersebut. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita
Di lingkungan positif ada keyakinan kelas, dan yang paling terkecil adalah ruang lingkup peraturan kelas atau keyakinan di dalam kelas tersebut yang dibuat. Jadi dengan bersama-sama warga sekolah semuanya, maka jika dalam budaya positif ini kita terapkan di sekolah, maka itu yang awal kita mulai adalah dari dalam kelas. Ketika kita guru mata pelajaran, maka terlebih dahulu sebelum memulai suatu pembelajaran itu, di awal-awal kita sudah buat suatu peraturan kelas atau keyakinan kelas, sehingga nanti akan muncul suatu budaya positif dalam sekolah. Nah, apa itu keyakinan kelas, hukuman, dan penghargaan? Nah, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, di sini mengapa ada contoh-contohnya? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Yang kedua, mengapa memiliki peraturan 3M, yaitu menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan. Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Keyakinan kelas. Nah, di sini pengertian keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Menurut Gosen 1998, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau disebutnya motivasi intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Nah, ini adalah keyakinan kelas menurut Gosen. Jadi ini adalah nilai-nilai kebajikan, prinsip-prinsip universal yang kita sepakati, jadi kita buat di dalam kelas kita antara siswa dan guru itu membuat suatu keyakinan kelas bersama, saling bekerja sama untuk membuat suatu kesepakatan keyakinan yang akan dilaksanakan bersama-sama. Karena jika siswa ini terlibat dalam pembentukan keyakinan kelas, diharapkan mereka ini akan muncul motivasi intrinsik, motivasi dalam diri mereka untuk bisa melaksanakan segala macam peraturan atau keyakinan yang sudah disepakati secara diiringi dengan tanggung jawab mereka. Pembentukan keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi dalam membuat kegiatan kelas lewat curah pendapat dan bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi, dalam pembentukan keyakinan kelas di sini, semua siswa terlibat seperti yang sudah saya jelaskan tadi, dan ada refleksi dari keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama. Mungkin refleksinya setelah dilaksanakan dalam kurun waktu 3 bulan atau 1 semester, kira-kira kita amati apakah ada perubahan yang lebih baik, ataukah sama saja, ataukah justru malah terjadi penurunan sikap dari peserta didik kita. Maka perlu adanya peninjauan terhadap keyakinan yang sudah disepakati. Apakah perlu perbaikan kembali ataukah sudah cukup? Nah, itu adalah tugas kita sebagai guru, melakukan refleksi terhadap keyakinan kelas yang sudah dibuat. Nah, di sini ada perbedaan antara peraturan dan keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang dituju.
Kalau peraturan, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah, kalau peraturannya adalah selalu kembalikan buku ke tempatnya, maka keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang dituju adalah tanggung jawab. Terus ada yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Nah, ini adalah contoh-contoh dari peraturan. Dilarang mengganggu orang lain, maka keyakinan kelas atau nilai kebajikannya adalah menghormati orang lain dan diri sendiri. Yang ketiga, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Maka di sini nilai kebajikannya menghormati orang lain, komitmen pada tujuan atau berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan, maka nilai kebajikannya adalah keselamatan menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Nah, tujuannya apa? Yaitu nilai kebajikannya yang bisa diambil adalah kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran. Nah, ini di sini nilai kebajikannya kalau kita antri maka kita akan menghormati orang lain dan melatih kesabaran kita. Gunakan masker. Ini masuk juga di kesehatan dan juga keselamatan kita. Jangan berlari di kelas atau koridor. Ini masuk pada nilai kebajikan, keselamatan dan keamanan. Nah, ini adalah contoh penerapan pembuatan keyakinan di mana seorang guru itu pertama yaitu membimbing siswa-siswanya, peserta didik yang berada di dalam kelas untuk mengarahkan bagaimana dalam membuat peraturan kelas yang terdapat nilai-nilai kebajikan dalam keyakinan kelas yang akan kita sepakati. Jadi pertama kita bimbing, kita arahkan siswa-siswa. Setelah itu caranya boleh dengan contoh yang saya berikan seperti ini, pakai kertas warna-warni, semua siswa terlibat, ditempel nanti. Setiap siswa cukup membuat satu keyakinan kelas saja, sehingga nanti guru akan memilah atau menyimpulkan di mana pasti antara siswa yang satu dengan siswa yang lain ada yang sama. Maka kita bisa pilah-pilah mana yang bisa kita sepakati bersama. Nanti kalau sudah kesepakatannya kita sudah pilah, maka bisa kita simpulkan bahwa dari satu kelas itu keyakinan kelas yang disepakati adalah seperti ini. Nah, itu nanti kita bacakan kepada peserta didik kita sehingga semua akan terlibat dalam pembentukan keyakinan kelas ini. Nah, selanjutnya dihukum oleh penghargaan. Nah, dihukum oleh penghargaan ini salah satu contohnya seperti ketika kita memberi peringkat di dalam kelas tersebut terdapat 32 peserta didik. Dari 32 peserta didik ini kita sebagai wali kelas kita gunakan penghargaan atau peringkat biasanya di rapat. Peringkat 1 sampai peringkat 32. Mungkin di peringkat 1 anaknya akan termotivasi karena merasa di situ peringkat 1. Tetapi bagaimana perasaan dari yang peringkat 32? Peringkat 32 dari 32 peserta yang ada di dalam kelas. Ini justru akan merasa kena hukuman pada penghargaan tersebut. Maka di dalam dihukum oleh penghargaan ini ada pengaruh jangka pendek dan jangka panjangnya. Penghargaan ini justru akan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, dan penghargaan merusak hubungan. Jadi antara teman bisa jadi saling mengolok, saling merendahkan karena ditahu peringkatnya di dalam kelas, peringkat kesekian dari sekian murid. Nah, di sini ada beberapa contoh tindakan guru. Nah, kita bersama-sama Bapak Ibu guru masukkan apakah masuk di kelompok hukuman atau konsekuensi. Contoh kalimat yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat datang ke sekolah. Ini masuk di hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini
termasuk juga hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker sekolah, termasuk hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, ini konsekuensi. Jadi ada rasa tanggung jawabnya ketika merusak barang orang, maka bagaimana upaya dia untuk memperbaiki kesalahannya tersebut. Keempat, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, konsekuensi. Meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam, ini hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK, termasuk konsekuensi. Nah, di sini ada dua kalimat yang sama, sepertinya sama-sama menghukum. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali. Bukankah itu termasuk hukuman? Kenapa di dalam slide materi saya termasuk konsekuensi? Di sini kita tinjau kembali Bapak Ibu bahwa di sini anak ini terlambat 10 menit ketika mengikuti pembelajaran PJOK, pelajaran olahraga. Jadi tujuannya di sini masih ada kaitannya dalam pembelajaran ini anak. Ketika dia terlambat, maka konsekuensinya masih diberikan sanksi atau konsekuensi yang bisa dibuat pembelajaran bagi anak tersebut. Berbeda jika dia terlambat ke sekolah. Terlambat ke sekolah terus dihukum lari lapangan 5 kali. Nah, ini termasuk dalam bentuk hukuman karena sifatnya tidak dalam pembelajaran untuk anak. Justru akan menimbulkan rasa trauma kepada anak. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman itu Bapak Ibu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, tetapi kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi karena bentuk dari tanggung jawab. Hukuman membuat anak sakit baik fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Tetapi untuk konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek saja. Karena mereka menjalankan konsekuensi yang ada sebagai bentuk tanggung jawab, perasaan mereka pasti akan merasa tidak nyaman, tetapi itu dalam jangka waktu yang pendek. Untuk selanjutnya besoknya mereka sudah seperti bisa kembali ke teman-temannya yang lainnya. Tapi beda dengan hukuman, ada rasa malu dan ini bisa membuat trauma pada diri anak. Di hukuman juga bisa menimbulkan anak membenci kedisiplinan, sedangkan untuk konsekuensi anak bisa untuk menghargai kedisiplinan. Hukuman ini bersifat paksaan, sedangkan konsekuensi sifatnya stimulus atau rangsangan sehingga ada tanggapan. Guru memberikan stimulus, maka siswa memberikan tanggapan. Hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, sedangkan konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Hukuman konsep diri yang buruk, sedangkan konsekuensi ini adalah konsep diri yang baik. Pada hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, sedangkan konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Pada perbedaan hukuman dan konsekuensi ini biasa anak akan marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Sedangkan untuk konsekuensi, kehilangan hak pastinya, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara, yaitu mereka akan dikasih waktu untuk merenungkan kesalahan apa yang sudah mereka buat. Setelah itu mereka berpikir cara memperbaiki kesalahan tersebut apa, konsekuensi dari tindakan yang sudah diperbuat itu, maka akan mereka kita arahkan menjadi anak yang bertanggung jawab. Nah, dari karakter-karakter yang kita temui pada anak-anak kita itu Bapak Ibu, latar belakangnya berdasarkan kebutuhan dasar manusia, di mana kebutuhan dasar manusia itu ada 5, yaitu adanya cinta dan kasih sayang, penguasaan, bertahan hidup, kesenangan dan kebebasan.
Nah, kita menghadapi anak-anak dengan berbagai karakter itu, ketika anak melakukan suatu kesalahan pasti ada alasan. Nah, alasan yang menimbulkan suatu tindakan mereka itu karena mereka menginginkan adanya kelengkapan pada kebutuhan dasar mereka. Di sini ada contoh cerita kasus bahwa Ibu Ani, guru kelas 5 SD pelita hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, yaitu si Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ani, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Agus melakukan hal itu? Nah, di sini jika kita kaitkan dengan kebutuhan dasar pada si Agus ini, ada beberapa kemungkinan. Jika si Agus ini jawabannya atau alasannya karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal, maka kebutuhannya adalah demi bertahan hidup. Kebutuhan dasar yang ingin dilengkapi atau dicukupi oleh si Agus ini dengan tindakannya tersebut, yaitu ingin bertahan hidup. Tetapi jika jawaban Agus adalah ia senang temannya jadi memperhatikannya, maka kebutuhannya adalah cinta dan kasih sayang. Dia butuh diperhatikan. Dia sengaja jahil kepada temannya alasan tindakan tersebut karena untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, yaitu berupa cinta dan kasih sayang, ingin diperhatikan. Yang ketiga, jika jawabannya Agus adalah dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya, maka kebutuhan yang ingin dilengkapi oleh si Agus ini adalah penguasaan, yaitu pengakuan atas kemampuannya. Saya lebih kuat, saya lebih hebat, seperti itu. Yang keempat, ketika Agus menjawabnya karena dia merasa bosan dengan bekal yang dibawakan ibunya, selalu membawakan bekal yang sama, maka kebutuhannya adalah kebebasan, yaitu dia ingin memilih menu yang lainnya. Dia merasa bosan sehingga kebutuhannya itu adalah akan kebebasan, yaitu kebutuhan akan memilih yang lain. Nah, yang kelima, apabila jika jawabannya Agus karena iseng saja dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal, maka kebutuhannya ini akan kesenangan. Di sini 5 posisi kontrol, di mana ada motivasi baik kontrol dari luar maupun kontrol dalam diri. Jika identitas gagal di sini untuk menghindari hukuman, sedangkan identitas berhasil kontrol dari luar jika mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain, sedangkan identitas berhasil atau sukses kontrol diri menghargai diri sendiri. Nah, di sini posisi kontrol itu ada 5. Nah, siapakah yang memposisikan sebagai posisi kontrol? Yaitu kita, Bapak Ibu. Kita sebagai pendidik, sebagai guru, itu kita posisikan kita sebagai posisi kontrol. Yang pertama ada penghukum, yang kedua ada pembuat merasa bersalah, ketiga posisi kontrol teman, yang keempat adalah posisi kontrol pemantau, dan yang kelima ada posisi kontrol manajer, di mana dalam setiap posisi ini ada karakter-karakternya tersendiri. Dari 5 posisi kontrol ini secara tidak langsung pernah kita lakukan ya Bapak Ibu. Contohnya ketika kita mengkritik atau menunjuk-nunjuk, menyakiti atau menyindir terhadap siswa yang melakukan tindakan kesalahan, maka ini termasuk penghukum. Nah, ketika pembuat rasa bersalah, biasanya itu kita kasih berceramah panjang lebar dan mengatakan kepada siswa ini, seharusnya kamu ini tidak melakukan seperti ini, seperti itu, begitu. Terus yang kedua, ibu kecewa sekali kenapa kamu melakukan kesalahan
merasa bersalah pada diri anak, dibuat dia ini pada anaknya ini karena melakukan kesalahan, maka guru ini merasa kecewa sehingga guru siswanya ini dibuat rasa bersalah. Nah, yang posisi teman ini membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Nah, ini kesannya ini kalau sebagai teman, posisi kontrolnya, maka kita ini mau melindungi kesalahan dari peserta didik tersebut. Nah, ini tidak baik. Terus posisi pemantau. Pemantau ini di sini ada guru yaitu menghitung dan mengukur. Maksudnya yaitu ketika anak melakukan suatu kesalahan, maka kita lihat dulu bagaimana tanggapan dia atas tindakannya. Apakah dia sadar telah melakukan kesalahan ataukah tidak? Ini posisi pemantau. Nah, yang posisi manajer yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Kita mengarahkan anak-anak dengan pertanyaan-pertanyaan. Contohnya, apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Jadi anak diajak berpikir bersama atas kesalahan yang sudah diperbuat itu. Mereka kita arahkan untuk bisa berpikir bahwa kesalahannya itu bagaimana cara dia untuk bisa memperbaikinya. Jadi kita bantu mereka untuk menemukan solusi. Nah, hasil dari posisi-posisi kontrol ini ketika penghukum, maka nanti itu anak cenderung akan memberontak ketika melakukan kesalahan, menyalahkan orang lain, suka berbohong. Kalau pembuat merasa bersalah, biasa si anak ini akan mencoba menyembunyikan. Ketika sudah melakukan kesalahan, maka dia akan menutupi kesalahannya atau menyangkal atau dengan cara berbohong. Nah, kalau dengan posisi kontrol kita teman yang kita hasilkan pada peserta didik kita, mereka akan selalu ketergantungan. Ketika ada masalah, maka mereka akan mencoba mencari perlindungan pada kita, pada Bapak Ibu guru sekalian yang memposisikan sebagai teman. Di sini, ketika muncul kasus-kasus, nah bagaimana cara kita? Solusinya kalau kita tidak bisa atau tidak boleh menghukum. Nah, dari keyakinan kelas itu selanjutnya dalam penyelesaian masalah kita bisa menggunakan cara restitusi. Nah, apa itu cara restitusi? Yaitu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut dosen. Jadi ini ada namanya cara restitusi. Nah, ciri-ciri restitusi ini yaitu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang paling baik untuk memperbaiki diri. Restitusi diri adalah cara yang paling baik untuk memperbaiki diri. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, di sini kalau kita simpulkan ada yang namanya segitiga restitusi, di mana tahapannya ada 3 ya Bapak Ibu. Yang pertama itu menstabilkan identitas, yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, dalam 3 tahapan yang akan kita lakukan dalam menyelesaikan masalah bersama peserta didik kita, yaitu yang pertama menstabilkan identitas. Ketika siswa kita panggil, itu kita stabilkan identitasnya dulu supaya anak ini tidak merasa takut atau masih dalam kondisi marah karena
telah melakukan suatu kesalahan, biasanya itu antara dua, masih marah atau dia merasa takut karena sudah melakukan kesalahan. Nah, ini kita bisa menggunakan kata-kata seperti ini Bapak Ibu. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, hal itu manusiawi. Atau kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan ini. Nah, ini kita coba untuk menstabilkan identitas anak ini supaya lebih tenang dan bisa bercerita bersama kita tentang masalah atau tindakan kesalahan yang telah dilakukannya. Tentang alasannya apa, nah ini masuk ke validasi tindakan yang salah. Ini biasanya kalimat pertanyaannya, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Atau adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Jadi kita mencoba menggali alasan si anak ini atau peserta didik itu melakukan kesalahan itu apa alasannya. Nah, kita sebagai pendengar kita dengarkan sampai selesai apa yang dikemukakan oleh peserta didik tersebut. Yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan kelas. Karena kita di awal sudah membuat keyakinan kelas, maka kita bisa tanyakan keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Kita coba ingatkan kembali ketika dia melakukan suatu kesalahan atau tindakan yang salah, itu bisa menyebabkan kerugian pada orang lain. Nah, bisa juga dengan kalimat kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Kita kembalikan lagi ke anak solusinya untuk memperbaiki dari tindakan kesalahan yang sudah diperbuat itu maunya seperti apa. Nah, di sini ada video dokumentasi yang sudah saya lakukan, yaitu adanya dokumen dalam penerapan segitiga restitusi, yaitu ini adalah siswa kelas 11 akuntansi B. Di sini siswa tersebut terdapat laporan bahwa si anak ini sering tertidur di jam pelajaran. Nah, saya coba gali menggunakan segitiga restitusi. Jadi anak ini kita dengarkan alasannya itu apa. Jadi setiap tindakan baik itu yang di mata kita salah itu Bapak Ibu sebenarnya adalah suatu tindakan dari anak karena ada kebutuhan dasarnya yang masih kurang dan dicoba untuk melengkapi. Tetapi karena mencoba melengkapinya ini mungkin masih merugikan orang lain atau masih kurang tepat, maka kita sebagai guru lah yang membimbing dan mengarahkan anak ini untuk menemukan cara yang lebih baik lagi supaya kebutuhan dasarnya bisa tercukupi tanpa mengganggu orang lain. Jadi Bapak Ibu sekalian, itu adalah sosialisasi tentang disiplin positif yang bisa saya paparkan, dan semoga kedepannya itu bisa diaplikasikan di kelasnya masing-masing. Jadi sebelum pembelajaran itu ada baiknya jika sudah dibuat kesepakatan. Kenapa sih harus kesepakatan, tidak perjanjian peraturan yang sudah ada? Karena biasanya peraturan itu lebih mengekang, karena peraturan itu biasanya dibuat sepihak saja. Tetapi dengan adanya kesepakatan di dalam kelas, siswa tersebut akan terlibat. Nah, keterlibatan inilah yang membuat akan muncul benih-benih motivasi internal. Karena yang membuat ini siapa? Yaitu kalian sendiri. Nah, yang melaksanakan siapa? Yaitu kita semua. Maka ini akan kembali lagi ketika ada yang melanggar aturan atau kesepakatan yang ada di dalam kelas nantinya. Mungkin itu saja yang bisa saya paparkan. Mungkin masuk di sesi tanya jawab, saya kembalikan ke Bu Mariana. Baiklah, terima kasih atas paparan yang telah disampaikan oleh Ibu Damiani SPD. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya, saya persilakan. Atas paparan materinya, di sini saya akan memberi sebuah pertanyaan atau sedikit tanggapan. Apakah ketika kita membuat kesepakatan kelas, apakah kita
membuatnya secara tertulis atau seperti apa, ataukah kita tempel di dinding kelas? Oke, terima kasih atas kesempatannya. Silakan Ibu Damiati. Baik, terima kasih. Bagus pertanyaannya dari Pak Syam, bahwa ketika kita nanti mengaplikasikan tentang budaya positif, yaitu kesepakatan kelas, apakah dibuat secara tertulis atau seperti apa? Nah, itu metodenya masing-masing kita kembalikan ke guru tersebut dan juga siswanya. Nyamannya pakai metode seperti apa? Alat yang digunakan seperti apa? Dan paling sederhana, murah meriah biasanya yaitu dengan menggunakan kertas berwarna-warni untuk menarik perhatian anak-anak sehingga merasa tertarik seperti itu dan menarik untuk dilihat, sehingga ketika kesepakatan itu kita bagikan dengan kertas warna-warni di siswanya. Ini guru-guru mempersilahkan, silakan kalian buat kesepakatan apa yang akan kita jalankan, yang akan kita laksanakan di dalam kelas ini, tentunya di jam pelajaran punya Pak Sam, bahasa Indonesia. Nah, selama ini contohnya di dalam pelajarannya Pak Sam, anak-anak tidak boleh tertidur. Kenapa sih, nilai apa sih yang mau diambil? Kenapa punya kesepakatan nggak boleh tidur di kelas? Itu guru juga menjelaskan ke siswanya, karena dalam pembelajaran ini ada tanggung jawabnya. Ketika kamu melanggar dengan tertidur di dalam kelas, otomatis kamu sudah melalaikan tanggung jawabmu sebagai siswa, yaitu mengikuti pembelajaran dengan baik. Jadi tidak terlalu pakem ya Pak, bagaimana bentuk kesepakatan itu nanti diwujudkan. Tetapi gambarannya yang paling sederhana adalah menggunakan kertas tempel berwarna-warni. Tetapi bisa juga menggunakan spidol, mereka tuliskan secara masing-masing. Terus nanti gurunya menyimpulkan mana yang bisa dikelompokkan jadi satu. Mungkin kalimatnya itu beraneka ragam bunyinya, tetapi intinya biasanya sama. Nah, itu nanti tugas gurulah yang menyimpulkannya bersama-sama muridnya, sehingga dipilihlah beberapa poin. Nah, kesepakatan ini jangan terlalu banyak Pak. Biasanya kalau terlalu banyak, anak-anak justru akan mudah melupakan. Tetapi ketika hanya beberapa poin, itu mudah diingat sama anak. Ketika mudah diingat, itu akan tertanam tanpa melihat tulisan tersebut, tanpa melihat atau membaca tulisan tersebut, anak-anak itu sudah tertanam di dalam dirinya. Oh, saya kalau belajar itu tidak boleh begini, karena sudah diterapkan dalam kesepakatan kita, sudah dibuat dalam kesepakatan. Nah, karena kesepakatan ini melibatkan secara langsung baik guru maupun murid, itu ada pengalamannya, ada tertanam gambarannya. Beda ketika anak-anak itu dikasih sosialisasi aturan sekolah di SMK tidak boleh begini. Itu bacaannya sudah terlalu banyak, pasti ya sudah begitu saja, itu terlupakan. Mungkin itu jawaban yang bisa saya berikan. Terima kasih atas pertanyaan dari Pak Syam. Saya ucapkan terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih Bu Damiati. Bagaimana Pak Sam? Bisa diterima jawabannya? Oke. Selanjutnya masih ada pertanyaan? Ya, jika sudah tidak ada pertanyaan, maka kegiatan sosialisasi ini akan kita tutup. Semoga sosialisasi yang sudah kita laksanakan ini dapat diaplikasikan dalam kegiatan kita sehari-hari, khususnya dalam kegiatan mengajar kita di kelas. Demikianlah sosialisasi pada pagi hari ini. Dengan mengucapkan hamdalah, maka kegiatan sosialisasi dan positifnya, sosialisasi pada pagi hari ini saya nyatakan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Apa kabar kalian? Baik.
aturan yang ada di tata tertib sekolah. Untuk di dalam kelas kita akan menjalankan adanya keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini kita buat kesepakatan bersama untuk dilaksanakan bersama-sama, sehingga tumbuhlah rasa tanggung jawab kalian akan diri kalian sendiri, terutama kalian ketika belajar di dalam kelas ini. Nah, tujuannya apa? Yaitu saling menghargai, di mana kalian belajar akan merasa aman. Yang pertama, yang kedua akan merasa nyaman. Jadi antara teman yang satu dengan yang lainnya tidak saling mengganggu karena adanya kesepakatan keyakinan kelas yang akan kita bentuk. Baik, Ibu persilahkan kalian masing-masing untuk membuat satu keyakinan kelas yang bisa kalian tulis di kertas yang sudah Ibu bagikan. Silakan. Kalau sudah selesai silakan dimulai dari ya Zaitun untuk menempel. Baik, selanjutnya Ibu akan pilih di mana ada yang sama. Yang pertama ada kejujuran, kesederhanaan. Ibu eliminasi satu ya. Kesederhanaan, kejujuran masih ada sama. Keseragaman jadikan satu. Kejujuran, kedisiplinan. Jadi kalian sudah membuat satu keyakinan masing-masing dan ini semoga nanti bisa kita terapkan di kelas 12 akuntansi A, di mana kalian menginginkan keyakinan kelas berupa adanya kejujuran, adanya kesederhanaan, keseragaman, dan juga kedisiplinan. Nah, dari keempat keyakinan ini, misal kejujuran berarti mencontek itu merupakan lawan dari nilai suatu kejujuran karena tidak jujur dengan mencontek pekerjaan teman. Kedisiplinan yaitu berasal dari ketika datang terlambat. Nah, ini merupakan kelawanan dari nilai kebajikan suatu kedisiplinan karena terlambat datang mengikuti pembelajaran. Terus ada lagi keseragaman, ini terkait dengan seragam kalian ya. Kalau seragamnya ini disesuaikan dengan harinya, sepatunya sudah disepakati bersama warnanya, maka jika menggunakan warna atau seragam yang lain yang tidak ditentukan oleh sekolah berarti sudah melanggar adanya keyakinan kelas. Baik, Ibu ucapkan terima kasih banyak dan Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Shalom. Selamat pagi, perkenalkan saya Maria Marcelina. Saya rekan kerja dari Ibu Damiati SPD, satu sekolah dari Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Tulin Onsoy, yang beberapa waktu lalu beliau telah menyampaikan pengimbasan tentang budaya positif di sekolah. Menurut saya, apa yang telah disampaikan Ibu Damiati telah membuka wawasan dan pola pikir saya bahwa selama ini mungkin telah saya laksanakan atau telah saya lakukan, tetapi pasti masih banyak kekurangan yang perlu diperbaiki lagi. Bukan hanya saya saja, tapi saya yakin hampir semua rekan guru-guru di SMK Negeri 1 Tulin Onsoy diharapkan dapat menerapkan budaya positif tersebut demi perbaikan proses pembelajaran di sekolah. Mudah-mudahan dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Damiati dapat memberikan inspirasi yang baik dan dapat dilaksanakan bagi rekan-rekan semua di sekolah.
Terima kasih kepada Ibu Damiati yang telah membuka wawasan dan pola pikir saya. Mudah-mudahan bisa saya terapkan untuk di waktu-waktu yang akan datang. Terima kasih, saya tutup. Selamat pagi.